Dan kita akan cek ya bunga apinya. Ya, ini teman-teman engkol ya. Ini nanti jadi ketika kita engkol dia akan berputar ya. Yang bagian spoolnya itu nanti dia akan menghasilkan energi listrik kayak gerak listrik ya sini. Oke, kita ngecek. Nah itu ya, kelihatan. Selamat pagi, kita berjumpa kembali. Oke, kali ini saya akan berbagi video bagaimana cara mengecek CDI motor Ninja ya, ini masih oke atau enggak. Ya, jadi kita akan menggunakan alat seadanya, kita nggak akan menggunakan multitester ya. Oke, kita langsung aja, ini videonya enggak saya skip. Oke, kita langsung aja. Ya. Letak CDI dari Ninja RR itu ada di sini. Ya, ini CDI-nya. Ya, beda dengan Ninja R ya. Biasanya ditumpuk di depan, di atasnya ini ya. Kemudian caranya, oh ya, CDI ini gunanya yaitu untuk mengatur kapan waktunya memercikkan api ya pada busi ya. Jadi istilahnya dia itu yang ngasih komando lah istilahnya ya. Itu selanjutnya gimana cara kita untuk tahu CDI ini masih bagus atau enggak ya. Kalau pakai multitester kan enak teman-teman ya, tinggal dicek ya tegangan dan sebagainya ya itu. Tapi kalau enggak ada multitester, caranya gimana? Caranya gampang teman-teman. Pertama teman-teman kita akan cek bunga apinya ya. Jadi kita akan menggunakan konduktor. Ini saya sudah siapkan ini ya, konduktor seperti ini ya. Ini anunya selambu ya, pokoknya yang dari logam ya. Oke, selanjutnya kita akan cek ya bunga api yang bagian in. Maaf ya, saya lepaskan dulu dari innya ya, atau arus yang bagian masuk ke CDI. Kemudian kita akan cek juga arus dan tegangan yang keluar dari CDI. Jadi gitu aja kok sebenarnya caranya teman-teman ya. Arus yang masuk ke CDI itu apa aja? Nah teman-teman perhatikan ya, ini ada biru putih. Biru putih ini merupakan yang dari spool teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya yaitu cek pengapian spool, itu ini ya, tembusannya soketnya ini ya. Ini biru putih, tembusannya itu yang warna kabel pink ya, ini. Oke, kemudian yang kabel ini ya, berarti yang kabel mana, yang kabel biru putih ya. Kabel biru putih ini tembusannya yang bagian soketnya yang ini ya, ini kabel biru putih. Kemudian ini ya, yang kabel hitam atau sini di depannya kabel biru putih, ini tembusannya massa ya, ini ya. Ini itu kalau yang dari spool ini teman-teman ya. Ya, massa kabel hitam strip putih ya, jadi sama ya. Ini gunanya untuk massa ya. Kita akan cek ini biru putih dan massanya ini putus atau enggak ya, sekalian cek performa dari soketnya ini. Selanjutnya kita akan cek lagi kabel yang input yang lain ya. Nah, ini teman-teman bagian kabel hijau strip putih ini ke pulser teman-teman ya. Ini pulser itu ini teman-teman ya. Ini ya pulser ya, ini ya. Kemudian yang satunya adalah kabel merah strip putih, ini juga ke pulser juga ya, ini. Oke, kemudian yang pulser ini gunanya yaitu untuk istilahnya apa ya, dia ngasih informasi posisi dari pistonnya. Jadi istilahnya dia ngasihkan sinyal gitulah ya, jadi kayak fungsinya sensor seperti itu. Oke, ini inputannya ya. Kemudian ini juga kalau yang hitam strip putih ini ke kunci kontak teman-teman ya. Nanti tembusannya kunci kontak sama yang ini stop ini ya, kunci kontak ini nanti ya. Oke, kemudian ini ya, apa namanya, kabel putih ini ya, nanti outputnya teman-teman, dia nanti ke coil ya. Jadi setelah kita cek ini ya coilnya ya,
kita nanti cek ya bagian inputannya itu masih baik atau enggak. Kemudian kalau masih baik berarti dia bisa ngalirkan arus dan tegangan ke CDI. Oke, kemudian kita akan cek keluarannya dari CDI itu bagus atau enggak. Ya, jadi gitu caranya untuk ngecek apa CDI tanpa menggunakan multitester ya. Oke, kita cari aja bunga apinya, teman-teman ya. Pertama kita akan cek yang bagian front yang bagian utama dulu ya, yaitu kabel biru putih ini. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, ya. Kemudian kita akan sambungkan ke bagian NASA ya. Ini saya sudah siapkan baut ya. Ini biar mudahkan aja. Kalau misal khawatir apa namanya tersetrum ya, misal teman-teman megang ini kan nggak tersetrum ya, nggak kerasa. Ini teman-teman pakai ini aja, sarung tangan ya, biar tambah nggak khawatir. Oke, selanjutnya ya ini sudah, kita akan cek bunga apinya. Dan kita akan cek ya bunga apinya ya. Ini teman-teman engkol ya, ini nanti jadi ketika kita engkol dia akan berputar ya, yang bagian spoolnya itu nanti dia akan menghasilkan energi listrik kayak gerak listrik ya sini. Oke, kita cek. Nah itu ya, kelihatan ya, kelihatan ya. Oke, berarti yang bagian kabel biru putihnya ya, atau yang harus dari spool untuk pengapian tuh bagus isian. Selanjutnya kita akan cek yang kabel massa teman-teman ya. Ini ya yang inputannya aja dulu ya. Oke, ini masih bagus atau enggak? Oke, saya minta tolong teman saya untuk mengengkolkan ya. Nah caranya gimana teman-teman ya? Ini teman-teman perhatikan, karena ini yang mengalirkan arus dan tegangan ya. Jadi kita langsung hubungkan ke bagian yang ini. Ya, jadi dia akan langsung muncul bunga api di sini. Kalau misal ini nyambung ya. Oke. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini ya. Oke, kita akan cek sebentar. Biar nah, oke. Yuk. Nah, itu ya kelihatan. Nah itu ya kelihatan. Bentar, agak kurang jelas ya. Ini tadi sudah kelihatan ya sebenarnya. Oke. Wis. Yuk wis. Nah itu ya kelihatan ya. Nah itu ya. Oke. Udah. Jadi yang kabel masanya enggak apa-apa. Oke. Sekarang kita akan cek inputan dari ini apa namanya pulser ya. Di pulser kita lepas dulu alat ini. Nah kita lepas dulu ya. Nah caranya teman-teman ya sama kayak kita cek apa massa tadi, kita alirkan arus yang dari spool ya, yang sumber listriknya tadi. Kemudian kita arahkan ke ini ya, bagian kabel, dua kabel ini ya, hijau strip putih dan merah strip putih. Jadi seperti ini ya, kabel biru ya seperti ini, biru strip putih. Ini ya kelihatan tak? Sama di flash saya sekarang apa? Nah ini ya, ini biru strip putih. Kemudian nih kita sambungkan, saya cari yang kecil aja. Nah ini lebih kecil lah, mantep ya. Kita akan cek ya seperti ini. Selanjutnya kita cek apakah ada bunga api atau tidak ya. Jadi ini tadi apa, kabel hijau strip putih ya berarti ya, yang sudah kita alirkan arus. Berarti kita cek yang ininya, ini sensornya mengalirkan arus atau enggak ya istilahnya ya. Nah ini ya seperti ini. Oke. Nah ini nah ini ya.
Nih saya lihat, kita ngecek maka harusnya enggak ya. Oke, udah. Nah ini ya, ada ya. Nah oke, udah ya, kelihatan. Jadi yang bagian kabel hijau strip putihnya oke. Kita tinggal cek kabel yang satunya. Ini ya. Oke, itu yang kabel biru apa ke kabel merah strip putih. Nah, sama kita sambungkan ke bagian yang ada arusnya dulu ya. Ini ya. Oke, kemudian kita cari bagian ini merah strip putih ya. Ini merah strip putih. Dan nah ini ya teman-teman, sambung. Ini kan konduktor juga ya, pengantar listrik yang bagus. Kita seperti ini ya. Dan kita engkol. Nah ini ya, ada ya. Ya. Oke, ada ya. Kalau teman-teman misal ya, ini dicabut, dia nggak akan muncul bunga api teman-teman. Ya. Ini ya misal saya cabut ya. Ini ya, tetap yang kabel merah strip putih ya. Oh ya, ada ya. Sama hijau strip putihnya juga nggak ada. Ini ya. Oke. Oke ya, ada. Nah itu karena nggak ada arus yang ngalir ke sana. Oke. Selanjutnya kita akan cek. Sudah ya, yang ini sudah. Yang bagian inputannya sudah semua. Berarti oh iya, kita cek coilnya, kabel coilnya dulu ya. Kabel coilnya ini bermasalah atau enggak ya. Ini kita cek dulu ya, kita teruskan ya dari sini langsung ya. Jadi kita hubungkan yang biru putih dengan yang putih ini ya. Ini cek buat cek anunya dulu, apa namanya, instalasinya ada yang putus atau enggak ya. Jadi seperti ini ya, ini kabel biru putih, yang ini kabel putih. Oke. Yang kita akan cek ya seperti ini teman-teman, cabut ya yang bagian ini kan langsung outputannya coil ya. Ini kan ke busi sini ya. Ya berarti kita cabut yang bagian inputannya, karena kita fokusnya kan untuk cek CDI. Berarti kita cabut ini inputannya ke coil ya. Ini kemudian kita akan cek sini ya. Ini kan bagian masanya ya. Oke. Ini kelihatan enggak? Jelas enggak? Oke, jelas ya. Nanti akan muncul bunga api kalau seandainya enggak putus kabelnya. Nah ini ya, kelihatan enggak? Nah ini ya. Oke. Berarti yang kabelnya ini oke, alias baik-baik saja ya. Oke, selanjutnya kalau sudah, berarti instalasi atau kabelnya itu nggak ada yang bermasalah ya. Berarti kita akan langsung cek kondisi CDI-nya ya, mengalirkan arus atau enggak ya. Teman-teman lepas, kemudian teman-teman tancapkan kembali. Nah seperti ini ya. Kalau sudah, kita akan cek. Oh iya, kursornya juga oke ya. Sudah, kita akan cabut lagi ya bagian inputannya, inputan coil ya, atau outputan dari CDI. Kemudian kita akan cek ya. Iya sama teman-teman, kabelnya putih ya, sama kayak inputan outputannya tadi, outputannya CDI ini ya, sama warnanya. Oke, kemudian kita akan cek bunga apinya keluar atau enggak. Kalau keluar berarti CDI nya no problem ya. Itu ya, keluar ya, besar banget ya. Apa nggak kelihatan tadi? Kelihatan ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kenapa kok besar itu tadi teman-teman? Ya karena CDI itu gunanya ke coil juga sebagai peningkat tegangan. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi sekian ya, sangat mudah sekali teman-teman ya. Jadi semoga penjelasan saya tadi mudah dipahami oleh teman-teman semua dan selamat mencoba di rumah dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih.